4, 3, 2, 1, on. Action. Aduk dulu. Kalau di Bali ini namanya daluman ya. Ini harganya 300, bukan 300 ya, 3.000 rupiah. Dan jarang ada minuman seharga 3.000 rupiah. Sehingga dagangnya ini boleh saya bilang kemampuan menempatkan diri sebagai minuman yang enak, juga membuat dahaga menjadi lepas, sudah sangat berhasil. Dagangnya itu ada di Tabanan dan saya bungkus. Karena memang sekarang ini masanya selalu dibungkus-bungkus terus. Jadi jarang kita minum di tempat. Dan bagaimana menurut Bro Tata yang pada hari ini sudah menikmati es daluman? Ya, ini enak banget. Enak banget. Ya, karena dalumannya ini asli ya. Nah, jadi kalau penonton dan pendengar melihat ini dalumannya ini asli, lihat tuh. Tebel ya. Tebel dari daun daluman ya. Ini minuman kearifan lokal ya. Dicampur dengan kelapa. Waduh, diminumnya jangan terlalu dingin. Biasa-biasa saja, sudah cukup enak sekali. Iya. Jadi dagangnya pintar menempatkan diri di posisi siang. Ya. Jualan seperti ini. Ya. Banyak yang beli. Betul. Tapi ketika di posisi musim hujan dan disinyalir tidak ada pembeli, dia berujar bahwa ini bukan untuk urusan pelepas dahaga, tapi juga untuk agar perut menjadi tis atau dingin dan pencernaan menjadi lancar. Ya. Dan kita bisa rileks. Nah, oke. Kita berbicara tentang posisi dan peran apabila kita mampu menjunjung tinggi proses-proses yang disebut menempatkan diri. Ya. Menurut Bro Tata yang sekian lama sudah bergaul dengan berbagai karakter, berbagai pengalaman, juga berbagai hal-hal yang pernah dibaca, itu posisi seorang dalam menempatkan diri ini, itu erat kaitannya dengan pergaulannya, apa yang dibaca, atau apa yang dia dapatkan secara insidental saja. Ya. Pertanyaan yang sangat menarik dan ini sesuatu yang sangat menyenangkan apabila bisa disampaikan. Jadi berdasarkan riset dunia ya, bukan risetnya saya, risetnya dunia, masalah jurnal, yaitu mengenai kegagalan. 99% manusia di dunia itu diberhentikan dari pekerjaannya atau dia mengalami kegagalan di dalam setiap usahanya. Ternyata hasil riset menunjukkan bukan karena dia tidak pandai, bukan karena dia kurang pintar, bukan karena dia orang yang punya latar belakang terbelakang ya, tapi kegagalan yang terjadi berdasarkan riset 99% disebabkan oleh sikap. Wah, segar juga ya. Blesti, Pak. Teh hitam sehat milik Indonesia sama dengan daluman. Jadi daluman diminum membuat tis, teh hitam Blesti diminum membuat tis juga. Membuat tis luar dalam. Ya. Ya. Tis itu bahasa Inggrisnya apa ya? Tis itu adem. Adem ayam toto tentrem terhadap. Ya. Nah, Bro Tata bisa dijelaskan bagaimana agar kita ini mampu bisa menerjemahkan pada setiap posisi dan peran kita dalam pergaulan, agar kita di semua kondisi dan semua situasi kita ibaratnya mata uang yang berlaku dan disenangi di mana-mana. Iya, menarik. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah manusia senang sekali apabila dia didengar dan ditanya. Ya pernah kan? Ya. Ya. Kalau misalnya kita duduk nih lagi nunggu giliran di dokter deh coba. Kan paling tidak menyenangkan diem gitu kan. Tapi kalau kita bertanya dengan seseorang, padahal kita sama-sama nunggu di dokter ya. Tapi kita tanya, "Ibu ke dokter juga?" Dia nggak marah loh. Dia akan bilang, "Iya, sama. Sakit apa?" Kayak gitu ya. Tapi kalau orang punya sikap yang nggak bagus, "Ibu
ini sama-sama nunggu dokter ya. Iya. Kita bertanya misalnya, ibu nunggu dokter juga? Sudah tahu kok nanya. Jadi Iya kan? jadi itu kurang mampu menempatkan diri seperti itu ya, Iya, secara iya, sederhana ya. iya. Artinya gini, secara automatically 90% manusia itu senang ditanya sebagai makhluk sosial, dan dia tidak akan kembali bertanya seperti yang tadi, ilustrasi yang tadi saya katakan. Iya. Padahal kita sama-sama nunggu. Misalnya lagi nih, kita nunggu makanan di restoran misalnya, dibungkus kan kayak daluman nih. Iya. Yang tadi Pak Bram dibungkus, kan banyak juga yang dibungkus. Ya. Nah, untuk memecahkan suasana kaku atau ice breaking namanya, pasti kita bertanya, nunggu juga kan? Iya. Gitu kan? Dia Ya. akan bilang, iya nih dari Iya. tadi. Nah. Bukan dia nanya balik, sudah tahu nanya, bukan begitu. Ya, kalau kita pintar dalam menempatkan diri, pasti akan jawab, "Inggih, Pak." Iya. Nah, gitu. Betul. Tidak usah bertanya kelanjutannya. Kenapa Bapak tanya itu? Iya. Nah, Iya. itu kurang nyaman. Iya. Nah, ternyata dalam hidup ini banyak hal-hal yang kita tidak tahu, tapi kita menjalani sesuatu itu dengan nyaman saja. Iya. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa itu tidak baik? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Kadang-kadang kita ini terlalu berprasangka terlebih dahulu. Ya, ada seseorang yang kita tanya jawabannya ketus, misalnya, kita sudah berpikir bahwa orang itu sedang jutek. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ada 7 hal yang paling penting yang disebut dengan mengenal kepribadian seseorang. Wah, ini menarik lagi nih. Ya. Mengenal kepribadian seseorang. Tentu sebelum mengenal kepribadian seseorang, kita harus mengenal juga diri kita. Jangan kita tidak mengenal diri kita lalu mencoba berusaha untuk mengenal kepribadiannya orang. Itu nggak akan nyambung. Konslet namanya. Ya. Nah, sekarang ini implementasi ya, karena saya seorang akademisi, saya akan implementasikan. Ada ketika kita bertemu dengan seseorang, bawaannya itu menyenangkan, hangat. Ya, hangat ya. Jadi kepribadian ini tidak ada yang negatif yang saya bicarakan, semuanya positif. Dan kita semuanya juga ada itu. Begitu kita ketemu, rasanya hangat sekali, menyenangkan. Nah, tipe orang kayak begini disebut dengan yang namanya penggerak. Penggerak Gitu ya. Selalu penampilannya hangat, yang pertama. Tapi ada juga seseorang yang kalau kita ketemu itu, dia tidak hangat, tapi dia ingin punya rasa aman. Ya, rasa aman. Nah, contohnya begini. Contohnya nih, sederhana ya. Semua orang senang makan daluman dan sedang antre mencari daluman. Cuman orang itu, tetangga kita belum pernah tahu daluman ini. Nah, maka ketika kita bicara seperti tadi, wah, di Tabanan itu ada orang jual daluman yang sangat terkenal, sangat luar biasa, banyak yang antri, ya itu. Lalu orang yang punya tipe pribadi rasa aman ini, bahasa kerennya disebut dengan peresah. Maka dia akan berusaha untuk mendapatkan yang namanya daluman. Bahasa kerennya orang yang kepo. Ya. Kepo. Kepo. Oh, itu bahasa Belanda. Iya, kepo. Kepo. Jadi orang yang kepo itu ada positifnya juga. Dia memiliki kepribadian rasa aman. Bahasa kerennya peresah. Peresah. Iya. Jadi Menghadapi orang kepo, jangan dikasih sesuatu yang hangat. Dia gak tertarik. Oh, gitu. Iya. Tapi kasih sesuatu yang mana membuat dia kepo. Seperti tadi, perasaan aman tadi. Contoh, semua orang tidak oke kalau dia tidak minum yang namanya teh sehat Blesti. Ternyata hanya dia yang belum. Maka dia akan mencari bagaimana rasanya bisa membeli teh Blesti. Nah, itu caranya berhubungan dengan orang yang peresah atau rasa aman. Gitu. Jadi kepo itu bagus apa tidak? Bagus. Bagus ya. Ya, tapi kalau berlebihan jadi jelek. Contoh berlebihan kayak apa? Nah, berlebihan contohnya nih, dia kepingin sekali mendapatkan Blesti. Maka apapun, bagaimanapun caranya dia harus mendapatkan informasinya ini secepat-cepatnya. Bahkan kadang-kadang mengganggu privasi. Itu kalau berlebihan, terlalu kepo dia. Kepo itu artinya mengurus. Keinginan tahunya lebih tinggi. Oh, rasa ingin tahu lebih Iya, tinggi. tapi dia tujuannya bukan ingin tahu informasinya,
tapi tujuannya adalah ingin berlindung dari rasa aman. Apa rasa amannya? Kok hanya dia yang belum tahu ya? Nah itu. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari kan kita tidak berhadapan dengan tetangga saja, tidak berhadapan dengan teman kita saja, tapi kita juga ada di dunia maya gitu ya. Ya. Jadi sekarang dunia pergaulan kita sebenarnya sudah mulai meluas ke dunia maya-maya gitu ya. Nah, di sana dunia maya itu selalu ada informasi-informasi yang membuat kita memiliki sebuah keinginan untuk mengomentari, keinginan untuk memamerkan sesuatu, mengekspresikan dan lain sebagainya. Ya. Apakah menurut Bro Tata ini dalam dunia menempatkan diri ini di dunia maya itu perlu? Iya, karena yang saya bilang tadi, 7 kepribadian tadi itu adalah suasana penempatan diri dimanapun, baik dia maya maupun nyata. Maya, nyata, realita itu ada. Ya, makanya kita harus mengenal dulu yang 7 kepribadian tadi. Tadi ada 2 ya yang saya bilang, yaitu pribadi yang hangat atau penggerak dan pribadi yang peresah atau rasa aman. Nah, lalu yang ketiga nih, pertanyaannya Bro Bram, ada orang yang seniman. Woi, seniman ini adalah bukan seniman ya, inovatif gitu. Ini akan sesuai dengan tanggapannya dia di dunia maya. Kalau dia kecantol dengan inovatifnya, keluarlah inovatifnya. Jadi yang seenergi gitu loh. Ya, akan menunjukkan. Nah, itu kalau tiba-tiba ada sesuatu yang inovatif, contoh nih, ditemukan sekarang sebuah makanan yang bisa menjadi larutan ajaib. Kenapa? Karena dia memiliki antioksidan yang tinggi. Nah, itu kan inovatif tuh. Nah, dia membuat sesuatu berita yang hangat, inovatif, maka dia akan dijawab dengan orang yang juga inovatif di situ. Lalu ada juga yang orang yang senang sekali dengan penghargaan, disebut dengan politikus, senang dengan penghargaan. Contoh, dulu, wah, selalu bilang begitu kan, dulu bapak orang yang sangat segani misalnya. Cerita sama anaknya, sama cucunya. Sama siapapun, tidak hanya sama anak pun, sama kawan pun. Nah, itu orang yang butuh penghargaan, namanya politikus. Tidak bisa dihadapi dengan inovatif atau seniman, nggak nyambung, bro. Jadi orang yang butuh penghargaan harus dihadapi dengan cara berikan makan terhadap kebutuhan penghargaan tadi untuk dihargai. Itu penghargaan. Lalu ada yang orang yang selalu tertarik dengan peluang, namanya penggiat. Itu penggiat, dan dia harus dihadapi dengan situasi kondisi senang dengan peluang. Contoh, daluman ini satu-satunya yang ada hanya di Bali, karena di luar Bali nggak mengenal yang namanya daluman. Mereka mengenalnya yang namanya cincau. Nah, gitu misalnya. Tapi di Bali spesial namanya daluman. Dan daluman ini sedang dicari di mana-mana karena rasanya yang natural. Nah, itu orang yang menyampaikan sebagai peluang atau penggiat. Maka siapa yang nanggapi? Orang yang suka dengan peluang. Tidak mungkin seorang yang peluang dihadapi dengan seniman atau dengan hangat. Nggak nyambung. Gitu. Ya. Jadi memang pada dasarnya kan kompleks sekali seseorang yang ingin menempatkan diri dengan kata-kata ataupun posisi yang positif. Menempatkan diri itu adalah menempatkan diri bagaimana kita tidak membuat orang lain tersinggung. Betul. Menempatkan diri agar orang bisa menjadi nyaman, kita bergaul dengan kita. Menempatkan diri agar orang yang diajak bicara ataupun akan diajak bicara ini sudah tahu posisi dan peran kita. Nah, apakah menurut Bro Tata bahwa informasi tentang seseorang ini perlu kita cari atau kita akan mengetahuinya pada saat kita bicara, bergaul, atau komunikasi? Ya, pertanyaan itu luar biasa sekali. Karena apa? Karena kalau kita tidak mengenal kepribadian tadi, terutama untuk diri kita sendiri, maka kita selalu tidak akan pernah nyambung dengan seseorang di dalam berkomunikasi. Akhirnya timbul yang namanya perasaan negatif. Nah, ada istilah katakan mencari saudara satu saja itu sangat susah, tapi mencari musuh 1000 gampang.
Karena apa? Karena tidak mengerti. Nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah dengan orang lain. Kadang-kadang dengan keluarga sendiri juga kita banyak berselisih paham karena kita tidak mengerti. Contoh nih, ada seorang anak kalau diajak ngomong sama orang tuanya, dia selalu tidak perhatikan. Karena apa? Karena dia sibuk main HP. Betul? Sehingga si ibu selalu marah-marah. Adek, udah denger nggak yang disuruh sama bunda? Tolong ambilkan itu anduknya. Dia tetap asik seperti ini. Kalau orang tua itu mengerti sifat anaknya bukan tidak memperhatikan, tapi dia bersifat yang namanya flekmatis. Nampaknya dia tidak memperhatikan karena dia bermain dengan HP, tapi dia sebenarnya memperhatikan. Nah, jadi jangan dulu kita berpikir yang negatif. Jangan memvonis. Jangan menvonis. Dan itu tidak berlaku untuk anak kecil juga. Kadang-kadang sesama kita pun demikian. Ketika kita ngobrol dengan seseorang, orang asik sekali main HP. Menurut dia tidak, itu hal yang tidak urgent karena dia sedang menjawab sesuatu dalam HP-nya dia yang harus dia jawab. Tapi kalau orang yang tidak paham diajak berbicara soal itu, dia akan merasa nggak menyenangkan. Itu ya kan, kok nggak diperhatikan ya ketika ngobrol sama dia main HP. Padahal tidak demikian, dia tetap memperhatikan, kupingnya tetap mendengar. Dan pria dengan wanita beda-beda loh ya, tidak sama. Punya anak pria tidak bisa disamakan dengan anak wanita. Biasanya wanita lebih peka mengerjakan berbagai macam fungsi, bisa sekaligus. Kalau pria enggak. Oke, jadi kalau umpamanya seseorang ini ingin menyetir diri agar tidak membuat orang lain tersinggung, orang lain tidak nyaman, apa yang harus kita perbuat dan kita pelajari? Apakah kita harus mempunyai sifat yang mengalah sebagai pendengar yang baik, atau kita melakukan hal-hal yang menurut saya secara pribadi mungkin masih setiap orang tidak bisa disamakan karena perannya kan katanya tergantung dari nilai pendidikan dan latar belakangnya. Lalu apa yang harus kita perbuat? Pertama, sebagai makhluk sosial, manusia itu senang didengar. Oh, begitu. Sebagai makhluk sosial, apapun sifat yang 7 tadi itu, paling senang manusia itu kalau dia didengar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, disapa. Atau ditanya. Ice breaking. Ya, namanya ice breaking. Memecah kesunyian di saat dalam keadaan tidak saling mengenal. Itu prinsip. Tetapi yang membuat kita menjadi enak berhubungan itu adalah berprasangka, karena dia adalah energi. Apapun sifat manusia tadi, kalau kita berprasangkanya positif, berprasangkanya baik, maka energi kebaikan, energi positif itu akan tersalurkan. Dan yang paling menarik adalah begini, yang namanya energi itu sifatnya saling mengisi dan mencari. Jadi ketika kita negatif, maka dia akan mencari yang negatif, sehingga nggak nyambung kalau yang diajak ngomong itu positif. Gitu, bro. Jadi kesimpulannya, kenapa seseorang itu kecenderungannya akan berkumpul dengan orang-orang yang sejenis ya? Sifat-sifat dan watak negatif yang sejenis, positif-positif yang sejenis. Betul. Ataupun kalaupun dipaksa positif negatif dikumpulin, maka itu ada semacam daya tolak menolak atau bagaimana menurut analisa bro? Ya, itu betul. Karena manusia itu punya daya magnet yang saling mempengaruhi. Contoh sederhana saja deh, suami istri. Ya, begitu berpuluh tahun dia berhubungan, coba lihat suami istri yang sudah berpasangan, mukanya mirip loh. Perilakunya mirip loh. Sampai mukanya menyesuaikan ya? Iya, itu baru suami istri. Sekarang bagaimana kalau sahabat? Nah, itu. Perempuan ya. Nih, ini hasil riset. Perempuan nih sering bergaul nih, sahabat perempuan-perempuan. Hasilnya apa? Mohon maaf ya. Bahkan durasi waktu datang bulannya bisa bersamaan. Oh, begitu. Bisa begitu, begono. Nah, jadi pertanyaan Bro Bram, kalau kita ingin seperti apa diri kita, maka kita harus bergaul seperti apa yang kita inginkan dari orang itu. Contoh, seorang pebisnis sukses bergaulnya dengan seorang pebisnis sukses. Jangan seorang keinginannya punya pebisnis sukses bergaulnya sama seniman, maka dia akan jadi pebisnis seniman. Seorang yang ingin cakap
Nah, dalam sesuatu hal, dia harus bergaul dengan orang yang cakap melakukan sesuatu hal. Jangan orang yang cakap di bidang bisnis, teh, bergaul sama orang yang cakap buat kue. Maka dia akan menjadi pebisnis yang cakap buat kue, bukan cakap di Oke. bidang teh, gitu. Kemudian lain kasus, lain peristiwa, Mhm. ketika seseorang terbiasa ramah, kemudian ujuk-ujuk menjadi berubah, menjadi ketus, Ya. menjadi mukanya merengut dan sebagainya. Ya. Nah, orang yang selalu berpikiran maju, berpikiran luas kan, oh mungkin dia lagi ada masalah. Ya. Selalu kalimatnya positif aja. Iya. Walaupun itu benar tidaknya nggak tahu ya. Iya. Oh mungkin dia lagi ada problem di rumah tangganya. Ya. Oh mungkin dia ada sesuatu yang membuat dia ini punya peristiwa-peristiwa yang sangat memilukan di masa lalu, gitu ya. Iya. Teringat. Nah, kemudian posisi dan peran kita ini terhadap orang seperti itu, apakah mendiamkan saja atau menggunakan prinsip memang gua pikir aku. Ini diucapkan mudah, ya kan? Ya. Diucapkan mudah, tapi dalam prakteknya susah. Karena ada orang-orang yang memang tidak menyenangkan, dalam tanda kutip, membawa energi negatif, ya kan? Pokoknya kalau ada dia aja, nggak seru. Tapi sebaliknya, kalau nggak ada dia aja, nggak enak nih suasananya, nggak rame lah. Kalau ada dia pasti seru. Iya, ada dua bertolak belakang. Nah, kita belajar dari sana. Artinya, ketika kita berhadapan dengan orang yang begitu, energi kita haruslah energi yang positif. Ya, kalau ada dia, ada dua ya. Kalau ada dia, Ya. rasanya kok waktu lama sekali berlalu ya. Iya. Jadi tidak kerasan. Ya, membosankan. Tapi kalau ada dia, dalam arti yang positif lagi, Ya. menyenangkan, kok waktunya terasa singkat sekali ya. Iya. Nah, yang menarik gini, ada teori, karena saya seorang dosen, ketika saya juga menjadi mahasiswa, saya nggak suka kalau ada salah seorang dosen yang ngajarin mata kuliah tertentu. Maka bawaannya suntuk atau bawaannya mengantuk. Tapi bagaimana supaya kita menyenangkan ketika mengikuti suatu perkuliahan seorang dosen yang kita nggak suka? Caranya timbulkan energi positif. Apa nih energi positifnya? Energi ketertarikan ingin tahu, ingin mendengar daripada materinya dia yang membosankan menurut kita. Maka secara otomatis kita akan menjadi tertarik dengan itu, tidak jadi bosankan. Itu contoh yang sangat sederhana. Demikian juga dalam kehidupan, karena manusia itu tidak bisa tidak berhubungan dengan manusia, apalagi situasi kayak sekarang ini, ya kan? Manusia lebih cenderung sendiri, asik dengan gadgetnya, iya kan? Nah, Ya, tapi kodrat manusia tidak bisa begitu. Oke, jadi banyak sekali hal-hal yang secara kasuistis bisa kita ungkap di sini, atau bukan kasuistis saja, secara sifatisme. Iya, sifatisme. Nah, sifatisme itu umpamanya salah satunya adalah, ini ada seseorang ya, bukan kerjanya ya, selalu membuat sebuah komitmen, tapi komitmennya itu dilanggar sendiri. Kemudian ada seseorang yang menyatakan dengan kesungguhan, dengan rasa semangat, oh iya, oh setuju. Ya. Ujung-ujungnya dia yang Membatalkan. Jadi kalau ada istilah lagu dangdut, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, atau aduh, saya jadi pengen minum daluman dulu. Nah, ini kalau ngilangin stres, dalumannya ini tebal sekali seperti ini. Iya, benar sekali. Oh. Itu mestinya nggak bisa disendok, harus diminum langsung. Ini soalnya kalau diminum tanpa dikunyah, langsung meluncur ke tenggorokan, geluk. Pakai ini, pakai sedotan. Ya. Ya. Jadi menghadapi orang seperti itu gimana, bro? Kalau kita berhadapan dengan orang seperti itu, kalau kita berprasangka negatif, akan menjadi seperti tadi. Kau yang memulai, harusnya kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau pula yang mengingkari. Ya, itu kalau Menghadapi orang seperti itu gimana? ya, Gitu. menghadapi seperti itu ya enteng Kita harus aja. ikut mengingkari. Enggak lah, biasa aja. Ya, kita mesti apa ya? Kalau menurut pendapat saya, ya kita mesti nerimo, ya memang sudah begitu.
ya sudahlah, nggak usah dipaksain juga kan. Jadi ingat lagunya ini, Prakoso. Ya sudahlah. Ya sudahlah. Ya. Artinya gini, kalau itu dipikirkan, maka yang sakit hati kita sendiri. Oke. Setelah acara ini selesai, Ya. silakan Anda simak lagu. Tapi nyari sendiri ya, bukan Iya. penyiarnya yang muterin. Iya. Lagunya Bondan Prakoso, ya Ah. sudahlah. Ya sudahlah. Itu yang paling enteng. Oke, Ya sudahlah. bro, berbicara tentang prinsip ya sudahlah. Ya. Ya sudahlah itu bisa dikonotasikan bahwa seseorang ini memasrahkan diri karena tidak ingin ribut. Hmm. Tidak ingin ada friksi-friksi negatif dalam batinnya. Ya. Dia ingin ringan-ringan saja, maka Ya. gunakan ya sudahlah. Ya. Tapi di sisi lain, ada kata ya sudahlah ini dianggap merugikan karena terlalu mengalah gitu ya. Ya. Apa yang harus kita lakukan dalam kondisi ini? Ya, itu pertanyaannya berat sekali ya. Berat. Prakteknya susah. Ya, Artinya ya sudahlah, artinya begini loh. Manusia itu harus mengalir terus kan. Karena dia tidak hanya bertemu dengan satu orang kan, akan banyak orang. Mengalir seperti irama, seperti sebuah simfoni. Kadang naik, kadang turun. Nah, jadi kita harus menyadari bahwa dalam kehidupan itu ada di atas, ada di bawah. Kadang naik, kadang turun. Bagaimana caranya mengimbangi supaya menjadi simfoni yang indah? Seperti lagu ya sudahlah, kita harus buat gelombangnya itu bergelombang seperti arunan laut. Indah kan? Nah, jadi mengalir saja. Karena kalau itu dipikirin, tidak akan pernah berhenti. Akan selalu seperti tadi. Maka dalam hal penempatan diri, manusia itu akan seperti apa yang dia baca, apa yang dia dengar, dan apa yang dia tonton. Iya. Dan apa yang dia makan tidak ada? Belum, Belum. tidak ada pengaruhnya. Karena Apa kalau yang minum daluman ini, apa yang kita minum dan makan daluman ini, Iya. membuat perasaan kita tis, Ah, adem. kalau Apalagi minum teh hitam black tea Nah. akan membuat rileks. iya, iya. Berarti ada hubungannya dong. Ada dong, kalau minum yang blast ini ada hubungannya. Ya, langsung. Kenapa? Karena di dalam kandungan teh hitam ini ada yang disebut dengan zat yang namanya theanin, yaitu yang membuat ketika diminum seperti ini langsung gelombang alfanya di otak akan aktif sehingga membuat badan rileks. Nah, langsung terpengaruh tuh. Ya kan? Oleh karena itu dalam keadaan kalut, dalam keadaan sedih, dalam keadaan galau, nah minum teh dulu, baru kita berkomunikasi. Iya. Kalau saya menghadapi seseorang yang kerjanya happy, suka ketawa kayak bro ini, apa yang harus saya lakukan? Saya tinggal atau saya ajak ngomong? Atau saya tanya lagi membutuhkan apa? Apa Iya. yang bisa saya bantu? Iya. Sederhana saja kok. Apa itu? Tolong ditambah lagi nanti dalumannya ya. Beli lagi. Oke, nah kawan, seharusnya dan sebaiknya memang begitulah cara kita menikmati kondisi suasana hidup, apalagi di kehidupan era kekinian, Iya. yang menurut istilah kita di Blesti itu kekinian itu adalah pandemi. Iya. Maka era kekinian adalah dalam kurung pandemi. Kenapa pandemi dikatakan sebagai kekinian? Karena semua serba baru. Budaya baru, kelakuan baru, kemudian perasaan baru, strategi baru, semua tidak bisa main-main untuk sebuah kondisi yang disebut dengan COVID ya. Iya. Karena COVID itu sendiri, konon kita harus berdamai Ya. untuk berdampingan hidup. Iya. Tapi sekarang yang paling penting adalah bagaimana menyikapi hidup ini